mesti bawa khurafat. Ana sendiri suka malu. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Suruh terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Teri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Hus. Ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh cendelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah dari bajunya. Habib Ahmad kata, bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Oh, nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Mbak. Nek Ahmad membahasakan dia mbak ya. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu do cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Biasanya mobil mundur atret gitu. Pesawat atret ramah Pak. Pesawat atret tegeni. Gitu ya. Pesawat itu subhanallah mundur malik. Pilot itu bingung. Sedoyo niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku dua bingung, Pak. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman. November Bravo Oscar, your falcon is now active, ma'am. You may go ahead. November Bravo Oscar, we're Bravo Echo 20, parked at the Fireblade. We 4 packs plus 2 crew, 4 hours endurance. Requesting flight level 230 from OR to Virginia, November Bravo. Allah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Oh, no. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Ini yang keramat aneh, kita nurunin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Berikut pendapat Habib Rizik tentang para Habib Yaman yang sering menceritakan kehebatan-kehebatan leluhur mereka. Menurut Habib Rizik, ini adalah pembodohan umat.
Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu, mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karomah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak, siapa perawinya. Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa yang bicara, juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makzubat untuk menipu umat.